perkenalkan, nama saya Herlan. Saya dari PT Sinergi Arta Azkia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkaian dari sistem pembangkit listrik tenaga surya. Di sini ada beberapa papan praktikum pembangkit listrik tenaga surya. Mungkin nanti kita bisa jelaskan satu. Sekarang kita coba jelaskan dulu dari sistem dari modul panel surya itu sendiri. Ya, di sini kita mempunyai sistem PLTS praktikum. Di sini kita juga mempunyai model dari panel surya itu sendiri. Modul panel surya itu terdiri dari beberapa macam. Ada polikristalin, ada monokristalin, dan ada thin film. Nah, di sini kita punya yang kita pakai berjenis monokristalin dengan tegangan per panel modulnya itu 100 watt peak. Di sini ada di setiap satu struktur itu kita simulasikan ada 5 modul surya. Di sini pun ada modul surya. Kita pasang secara seri, jadi per satu struktur itu dia itu mempunyai tegangan 500 watt peak. Ya, ini bisa namanya itu MC4. Dari MC4 ini sebagai konektor dari kabel panel surya itu. Di sini kita pasang secara seri dengan antara positif negatif panel surya 1 ke panel surya 2 kita hubung. Begitupun seterusnya. Untuk penghubungan seri paralel ini kita sesuaikan dengan tegangan referensi dari inverter yang akan kita pasang. Apabila inverter itu hanya memerlukan maksimal dari input tegangannya itu 100 Vp, ini satu VOC 1 modul surya itu 22,9 atau 22,4. Jadi kita hanya bisa per satu stringnya itu hanya dipasang 5 modul. Sebenarnya kita bisa pasang beberapa modul, tinggal kita atur antara seri dan paralel per setiap string modul. Oke, di sini kita punya satu string dengan 4 rangkaian seri modul surya. Kita udah pasang. Ini dengan tegangan VOC-nya 22,4 dikali 4. Kita akan coba hubungkan ke inverter hybrid. Untuk koneksinya seperti ini. Jadi ini seri negatif input negatif dari panel surya, dan sebelah sini merupakan input positif dari panel surya yang terhubung ke DC combiner box dari sistem PLTS. Mungkin penjelasan dari panel surya itu sendiri kita cukup sekian aja, karena mungkin kalau kita bahas itu sangat banyak. Jadi kita sekarang mencoba simulasi untuk langsung ke sistem PLTS-nya sendiri. Baik, di sini kita mempunyai kita ada papan praktikum pembangkit listrik tenaga surya dengan tipe on-grid. Jadi dari PLTS tadi, dari panel surya tadi yang kita pasang, itu kita koneksi ke sini. Pembangkit listrik tenaga surya tipe on-grid ini juga, tipe on-grid ini sering dipasang di perumahan-perumahan. Jadi keuntungan pemasangan tipe on-grid ini, kita bisa mengurangi biaya tagihan dari PLN. Komponen-komponen dari PLTS on-grid itu sebenarnya cukup simpel, cukup mudah dibanding tipe sistem-sistem yang lain. Jadi untuk investasi untuk di inverter sistem on-grid ini bisa terbilang lebih rendah atau lebih murah. Di sini kita mempunyai 2 tipe inverter. Yang satu inverter on-grid yang biasa, yang satu lagi micro inverter. Micro inverter ini pemasangannya lebih simpel daripada ini. Jadi untuk breaker-breaker dan koneksi-koneksi kabel dia lebih pendek. Jadi biaya investasinya itu ini bisa lebih rendah.
Di PLTS on-grid ini ada beberapa komponen utama. Yang PLTS itu sudah jelas, modul surya, terus inverter, ini on-grid, ini junction box. Junction box ini berfungsi untuk pemutus atau breaker dari tegangan panel surya. Jadi apabila ada short atau ada kerusakan atau kita mau maintenance panel surya itu sendiri, kita bisa tripkan dari breaker MCB dari junction box ini. Terus kita punya DC-COM, ini nggak kepakai karena on-grid itu pure dia PLN dan PLTS, tidak ada baterai. Jadi ini kita skip. Ini adalah AC combiner box. AC combiner box atau di rumah bisa juga MDV. Fungsinya itu untuk breaker pemutus tegangan dari PLN, dari AC. Jadi juga komponen-komponennya ada kita punya MCB, kita punya SPD, ini penangkal petir, sama kita ada KWH atau meter bidireksional. Ini sebagai pengganti dari KWH ekspor import. Nah, apabila kita memasang sistem on-grid di rumah, salah satu syaratnya dari PLN, dari pemerintah itu kita mesti pasang KWH Exim. Terus persyaratan lainnya itu kita mesti memasang maksimal daya sama dengan beban yang kita pasang dari PLN itu sendiri. Oke, sekarang kita mencoba untuk nyalakan. Untuk sistem on-grid sendiri, si inverter ini mempunyai fungsi atau mempunyai fungsi itu anti air landing. Apa itu anti air landing? Anti air landing itu apabila tegangan AC mati atau misalkan PLN di rumah kita mati, dia otomatis juga mati. Jadi untuk menyalakannya kita mesti kasih tegangan AC sebagai referensi. Di sini kita tegangan AC-nya, kita coba nyalakan. Terus kita nyalakan dari input dari PLTS-nya. Ini PLTS ini dia masuk ke sini, baru kita menyalakan dari inverternya. Oke, inverter masih running. Jadi dari junction box ini positif negatif dia masuk ke positif negatif untuk konektor ke inverter. Terus ini input output AC-nya. Oke, di sini ada alarm. Notnya itu P abnormal. Jadi ini groundingnya abnormal karena kita pasang ini tanpa grounding. Itu sebagai ini aja. Nah, ini sistem on-grid ini udah bisa kita pasang, udah bisa kita nikmati, udah bisa kita rasakan. Mungkin nanti penghematannya itu baru kita bisa rasakan itu setelah 1 bulan pemasangan atau 2 bulan pemasangan. Jadi kita bisa akumulasi tagihan listrik dari bulan pertama, bulan kedua apakah berkurang? Pasti berkurang gitu. Jadi sistem kerjanya si on-grid ini apabila kita simulasikan, kita ini pakai yang 3000. Ini inputnya itu kita taruh aja ini 3000 watt. Kalau beban konsumsi di rumah kita itu 5000, maka 3000 watt itu di cover sama PLTS, 2000 watt kita di cover sama PLN. Jadi yang sebelumnya kita sebelumnya 5000 watt itu kita semua cover dari PLN, kita bayar ke PLN 5000 watt per bulan misalkan, per harinya 5000 watt akumulasinya. Kalau di sini 3000 wattnya ini sama PLTS, jadi kita hanya bayar 2000 watt. Apabila beban kita kurang dari 3000 watt, misalkan ini tetap penghasilannya 3000 watt, beban load kita itu di rumah itu hanya 2000 watt misalkan, berarti dia masih ada surplus 1000. Nah, ini di jalur ini AC ini dia ke sini, ke KWH ini, jadi ke bidireksional ini. Fungsinya KWH bidireksional atau KWH Exim ini untuk menghitung
ekspor import tegangan kita gitu. Jadi kalau kita 3000 tegangan beban di rumah kita 2000, yang 1000-nya kita ekspor ke PLN. Nah, nantinya itu diakumulasi sama PLN, itu jadi pengurangan kita juga. Mungkin kalau di luar selain Indonesia, di luar negeri ini udah bisa kita diuangkan gitu ya. Diuangkan, tapi di Indonesia ketentuannya tidak seperti itu. Nah, sistem on-grid itu simple, pemasangannya simple, terus investasinya lumayan terjangkau. Jadi komponennya itu hanya inverter, PLTS, dan breaker-breaker seperti DC box sama combiner box. Itu. Oke, sekian untuk penjelasan dari sistem kerja on-grid. Sekarang kita coba untuk sistem kerja PLTS yang lainnya. Baik, di sini ada untuk sistem tipe dari sistem pembangkit listrik tenaga surya yang berikutnya. Ini adalah sistem PLTS off-grid, di mana sistem PLTS off-grid ini main source-nya itu hanya dari PLTS dan baterai, jadi dia tidak terkoneksi ke PLN. Pemasangan atau instalasi dari tipe off-grid ini biasanya dipasang di pulau-pulau yang tidak ada jaringan PLN. Jadi dia wilayah-wilayah yang tidak tersentuh dengan jaringan PLN, makanya dipasang sistem PLTS, sistem off-grid. Sistem PLTS off-grid itu off-grid ini terdiri dari, di sini kita pakai SCC, Solar Charge Controller. Ini fungsinya itu untuk sebagai charging dari PLTS ke baterai. Terus kita juga ada inverter DC to AC, karena sistem off-grid untuk SCC ini keluaran load-nya itu DC. Sedangkan kita kalau misalkan di rumah banyak memakai bebannya itu AC, makanya kita memerlukan komponen tambahan yaitu inverter AC. Jadi inverter DC to AC. Kalau misalkan kita hanya memakai beban untuk DC, maka ini bisa ditinggalkan. Kita cukup pakai AC-nya saja. Tapi kalau load kita memerlukan AC, maka kita memerlukan inverter DC to AC. Ini kita pakai yang 2000 watt. Terus komponen selanjutnya yaitu ini DC junction box, sama dengan sistem PLTS yang lainnya. Ini fungsinya sebagai breaker dari PLTS. Komponennya ada MCB, ada juga SPD. Ini arrestor untuk menangkal api petir. Terus di sini ada DC combiner box. DC combiner box ini fungsinya sebagai breaker dari baterai. Jadi sama di sini ada breaker MCB baterai. Terus di sini ada pengukuran voltase baterai, ini berapa persen baterai yang kita install. Terus di sini ada AC combiner box. Jadi ini sebagai breaker dari load AC kita. Di sini kita pakai sistem kerja 24 volt. Kita pakai baterai yang 12 volt 50 Ah, kita pasang seri menjadi 24. Gitu. SCC sendiri ini bisa beroperasi dari beberapa tipe, di beberapa sistem tegangan kerja. Ada 12, 24, 36 sampai 48 volt. Itu tergantung kita mau dipasangnya dari sistem tegangan kerja berapa volt. Kelebihan dari PLTS off-grid ini bisa dipasang standalone mandiri tanpa terkoneksi ke baterai, tanpa terkoneksi ke PLN. Jadi kita bisa pasang ini dimanapun gitu kan, dimanapun, mau di tempat-tempat yang pedalaman sekalipun ini bisa diinstalasi, bisa dipasang. Tapi kekurangannya itu dari segi baterai. Jadi apabila perbandingan nilai investasi antara off-grid dan on-grid, ini lebih besar tegangan investasinya. Satu dari baterai, satu lagi modul panel suryanya yang mungkin banyak
karena kita mengikuti dari sistem tegangan kerja ini. Jadi ada rate, ada minimal berapa yang masuk apabila kita memakai sistem kerja tertentu. Oke, di sini kita simulasikan pakai sistem 24 volt. Sekarang kita coba nyalakan. Untuk step penyalaannya bisa kita dari baterai dulu. Ini udah nyala. Terus kita coba nyalakan dari panel suryanya, dari VP-nya. Ini sudah menyala. Apabila tegangannya DC, ini udah masuk. Ini udah masuk. Ini udah ada tegangan dari DC. Nah, sekarang kita coba, karena kita pakai simulasinya bebannya AC untuk lampu AC, kita coba nyalakan inverter DC to AC. Oke, beban udah menyala. Prinsip kerjanya itu mudah juga. Jadi apabila siang hari si PLTS dia membangkitkan beban sama charging baterai. Jadi kenapa perlu PLTS modul surya, perlu jumlah modul surya yang banyak? Karena di pagi hari si modul surya itu dia itu memerlukan untuk charging baterai, dan untuk menghidupkan load. Nah, apabila malam panel surya tidak ada, maka beban load ini dia pure semuanya di backup sama baterai. Jadi siklusnya apabila pagi hari PLTS pagi sampai sore hari, PLTS dia charging ke baterai sama menghidupkan load. Malam hari load di backup sama baterai yang pagi-paginya di charging sama modul surya. Begitupun selanjutnya. Nanti misalkan baterai hidupnya itu dari jam 6 sore misalkan sampai jam 6 pagi. Itu udah kekuras, jam 6 pagi matahari sudah terbit, modul surya dia charging lagi ke baterai dan menghidupkan load. Begitu selanjutnya. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Ini udah on, ini udah bisa dinikmati tanpa kita perlu bayar PLN, ini tanpa ada PLN. Sekarang kita simulasikan apabila malam hari. Malam hari kita coba simulasikan si ininya dimatikan. Nah, ini di indikator udah bisa terlihat panel surya, modul surya itu ada kayak bulan mungkin ya. Ini kayak apa? Matahari. Ini untuk SCC sendiri ada beberapa macam brand, ada beberapa macam tipe. Yang kita pakai ini dari Kenika. Kita pakai ini. Jadi indikatornya itu apabila si malam hari, apabila modul surya dia tidak mengeluarkan tegangan, dia ada indikator bulan ini. Terus potensinya nggak ada. Nah, ini lampu itu sebagai simulasi beban. Ini pure semuanya dari baterai. Ini sudah nyala. Nah, untuk lifetime baterai, misalkan kita di rumah bebannya taruh misalkan 10 watt atau 15 watt. Nah, itu mesti ada perhitungan khusus berapa bank baterai yang mesti kita pasang, yang mesti kita install, dan berapa jumlah watt peak modul surya yang perlu kita install. Betul. Jadi supaya tidak ada mati, itu mesti ada perhitungan khusus. Jadi beberapa konsultan PLTS itu udah bisa gitu kan, beberapa konsultan PLTS itu udah bisa menghitung misalkan keperluan kita, beban kita mau pasang off-grid tanpa ada PLN, terus beban di rumah kita misalkan lampu berapa unit, ada peralatan lain berapa unit, terus dihitung berapa wattnya, totalnya berapa watt. Nah, nanti bisa dihitung berapa jumlah bank atau jumlah blok baterai yang kita install, ataupun berapa modul panel surya yang kita pasang. Itu konsultan PLTS sudah bisa menghitungnya. Nah, tapi untuk bebannya kecil, lampu itu mungkin
penggunaan baterai sama penggunaan PLTS itu tidak begitu banyak. Nah, sekian untuk penjelasan dari sistem off grid. Ini kebalikan dari sistem on grid. Kalau sistem on grid itu mesti ada PLN baru dia bisa nyala. Kalau sistem off grid itu tanpa ada PLN dia bisa nyala. Off grid pakai baterai, on grid tidak memerlukan baterai. Nah, ada satu sistem lagi yang penggabungan dari on grid dan off grid, itu namanya inverter hybrid. Nanti kita coba jelaskan bagaimana prinsip kerja inverter hybrid atau PLTS hybrid itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini kita mempunyai pembangkit listrik tenaga surya yang hybrid. Ini merupakan gabungan dari sistem on grid dan sistem off grid. Jadi ada sistem pembangkit listrik tenaga surya dengan tipe sistem hybrid. Sistem hybrid ini keuntungannya itu, dan kita masih bisa connect ke grid. Jadi keuntungannya, apabila jaringan PLN mati, kita masih bisa menghidupkan beban, kita masih menyalakan beban yang di backup sama baterai. Dan apabila jaringan listrik nyala, kita masih bisa mempunyai penghematan dari tagihan pembayaran PLN itu sendiri. Jadi PLTS hybrid ini merupakan gabungan dari on grid dan off grid, dan keuntungannya itu kita dapat dua-duanya. Kerugiannya kekurangannya dari sistem hybrid ini, kita memerlukan baterai, yang dimana investasi baterai itu kan kalau dari sistem PLTS itu sampai 40%-nya. Tapi untuk sistem hybrid ini kita nggak pakai, atau kita hanya memakai baterai beberapa blok saja, karena beban yang kita backup merupakan beban priority. Contohnya seperti lampu, wifi, gitu kan. Jadi kalau misalkan beban-beban yang bukan priority seperti lemari es atau itu ketika jaringan grid mati itu sudah di backup, jadi itu mati. Tapi kayak beban-beban penting seperti lampu itu nyala. Makanya kita hanya memerlukan dari sistem hybrid ini beberapa blok baterai saja atau beberapa AH saja. Tidak seperti yang off grid sampai beberapa blok, beberapa ratus blok, beberapa puluh blok. Kalau ini dengan sistem seperti 2 blok saja seperti yang kita praktekkan di sini, ini udah bisa nge-backup lampu semalaman gitu kan, bisa beberapa jam. Untuk komponen hybrid sendiri, ini ada inverter hybrid. Fungsinya inverter hybrid ini gabungan dari on grid dan off grid. Jadi selain dia bisa ekspor impor, ini ada in out, ada ekspor impor dia ke PLN, ke jaringan grid. Dia juga ada sisi untuk backup charging baterai. Jadi ada source untuk input baterai, dan ini untuk PLTS. Jadi input power dari hybrid ini ada 3. Ada dari PLTS, dari jaringan listrik, dari grid, dan dari baterai. Terus ada di sini ada junction box. Jadi setiap sistem PLTS itu amannya, standarnya itu kita mempunyai junction box. Jadi untuk sebagai breaker dari modul surya, karena kan rata-rata modul surya kita pasang di atas, di atap, di luar gitu kan. Jadi apabila ada misalkan sambaran petir atau ada tegangan yang bocor, ini pengamannya gitu. Jadi nggak langsung sampai ke sistem, membuat sistem kita juga lebih awet. Komponennya sama dengan sistem-sistem yang lain seperti on grid, off grid, itu breaker, SPD, ini ada grounding. Nanti bar grounding kita langsung ke pasang ke grounding gitu kan. Kalau udah ada existing grounding, kita tinggal pasang di sini. Terus ada DC converter box, ini sebagai breaker atau pengaman dari baterai, pemutus dari baterai. Komponennya sama saja, breaker, MCB, ini sama aja pembacaan voltmeter baterai. Terus ada
AC Combiner Box. Nah, yang membedakan antara on-grid dan hybrid, kalau on-grid itu hanya cukup AC-nya itu satu aja sebenarnya. Jadi dia hanya langsung ekspor impor itu masuknya ke AC Combiner Box itu cuma satu. Tapi kalau hybrid itu ada dua. Jadi ada AC input dan AC output. Kenapa ada dua? Karena apabila tegangan PLN mati, AC output ini yang akan menyalakan yang ada tegangan, yang akan menyalakan beban-beban yang kita backup. Jadi kalau on grid mati ya mati, tapi kalau hybrid, kalau ketika mati ini mati yang inputnya saja, yang outputnya ini nyala. Jadi hasil dari backup dari baterai. Maka untuk AC Combiner Box-nya di sini ini ada dua. Jadi kita ini dari sisi input, ini dari sisi output. Kita pasang sedemikian. Kalau heatsink masih bisa dipasang di sistem hybrid, itu kita masih bisa pasang. Terus seperti biasa ada breaker MCB sama ada SPD. Ini untuk apabila ada tegangan berlebih. Nah, sekarang kita coba simulasi menyalakan. Kalau misalkan ada inverter yang memakai main source-nya baterai, itu alangkah baiknya kita coba menyalakan di sisi baterai terlebih dahulu. Dan kita pakai baterai, ini kita pakai baterai 24 volt, sistem 24 volt. Terus di sini ada pemutus, ada switch untuk ini dari sisi inverternya. Kita tunggu inverternya running dulu. Oke, di sini indikator baterai sudah ada. Sekarang kita coba menyalakan dari sisi input pipinya. Oke, ini input pipinya ikonnya udah menyala. Nah, sekarang kita coba nyalakan dari sisi input PLN ke grid. Input PLN. Oke, di sini udah nyala. Sekarang kita dari sisi output. Oke, ini simulasinya sudah menyala seperti lampu. Nah, alangkah baiknya apabila kita memasang inverter sistem PLTS hybrid ini, antara input dan output dari sisi MDP, kalau ada di rumah MDP itu dipisah. Jadi untuk AC input kita langsung sambung, langsung koneksi ke jaringan PLN setelah KWH. Nah, untuk output baru kita koneksi bebannya saja. Jadi dipisah antara fase dan neutral itu sebaiknya dipisah. Oke, di sini udah ada indikatornya. Untuk settingan sama parameter dari sisi inverter hybrid ini, dari berbagai macam brand itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi umumnya untuk inverter hybrid ini dia itu bisa disetting untuk charging ke baterai. Jadi kita bisa memilih untuk opsional. Sekarang misalkan kalau misalkan si baterai di charging sama jaringan grid PLN, otomatis tagihan kita membengkak. Karena untuk tagihan PLN selain kita dipakai untuk membayar beban yang kita pasang, yang kita pakai, tapi untuk ke baterai juga yang notabene ampernya itu memang gede. Makanya di inverter hybrid ini ada beberapa settingan. Kita hanya charging ke baterai itu lewat modul surya aja. Bisa dipraktekkan, bisa disimulasi. Nah, ini sekarang untuk settingan ini kita pakai yang prioritasnya itu PLTS. Jadi simulasinya seperti ini. Apabila kita terpasang 1000 misalkan atau 2000 PLTS, terus beban kita pemakaian di rumah kita itu hanya 2000, hanya 1000 misalkan. Jadi dari 1000 dari pembangkitan PLTS dia langsung membackup load yang kita konsumsi, kita pakai, yang 1000 lagi dia kepakai untuk ke charging baterai. Jadi sama sekali tidak pakai PLN. Ini jadi seolah-olahnya ini off grid, tapi padahal PLN dia standby, masih ada. Ya, PLN dia masih ada. Nah, ini sekarang itu posisinya dia full
beban lampu ini dinyalakan dengan PLTS. Nah, sekarang kita coba simulasi apabila malam hari. Kita coba simulasi malam hari. Dari PLTS-nya kita matikan. Nah, nanti dari si inverter ini dia sudah bisa secara otomatis nge-switch beban ke jaringan PLN ataupun ke baterai. Itu ada settingannya. Perpindahannya itu hanya sepersekian menit. Jadi apabila misalkan kita mempunyai misalkan PC, komputer, itu tidak akan mati. Jadi selama switch pergantian antara mau dari PLTS ke PLN ataupun dari PLN ke baterai, itu tidak ada jeda sedikit pun. Jadi kalau kita pakai PC itu kita masih anteng. Nah, sekarang posisinya ini beban ini di backup sama baterai. Jadi apabila malam hari dia bisa di backup sama baterai. Nah, ini udah mulai. Nah, dari sini. Ini keadaan apabila malam hari. Grid PLN, ini di sini ada displaynya. Grid PLN dia langsung nge-backup load. Baterai ini standby. Ini baterai standby. Jadi kalau malam hari itu full beban daya semua di ini sama PLN. Jadi sama dengan on grid, ini sistemnya sama dengan on grid. Baterai di sini hanya standby. Dia standby. Nah, sekarang kita simulasikan apabila jaringan PLN mati, grid mati. Dari sisi input sini kita coba matikan, kita coba tripkan. Nah, ini indikator sudah tidak ada, tapi lampu sama sekali tidak mati. Jadi begitu sepersekian second lah gitu. Jadi tidak sampai membuat beban itu deep gitu, langsung nyala. Nah, sekarang ini semuanya sama baterai. Dia lampu ini mempunyai daya dari baterai. Jadi kalau misalkan memakai ini, kita tidak perlu ada lagi inverter DC to AC seperti off grid, karena dia dari baterai inverter ini sudah bisa mengkonversinya dari DC mengkonversinya ke AC. Jadi outputnya ini pure AC kalau hybrid. Jadi biasanya ini diimplementasikan kayak wilayah-wilayah yang ada jaringan listrik tapi belum stabil gitu kan. Kayak misalkan daerah mana, jadi listrik ada tapi mati sampai beberapa jam. Nah, sistem ini cocok untuk diimplementasikan atau dipasang di tempat seperti itu. Jadi listrik mati, dia masih bisa ada backup PLN, tidak total mati. Jadi keuntungannya untuk pasang sistem hybrid ini, kita mempunyai keuntungan dari off grid dan on grid secara bersamaan, makanya ada hybrid. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya itu ada dari saya, karena mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih.